Dia tidak hanya datang untuk mengajar, Dia datang untuk menyerahkan segalanya. Setiap tetes darahnya adalah bukti kasih yang melampaui logika manusia. Pengorbanannya tuntas. Maut dikalahkan. Dan saat ia terangkat ke awan-awan, ia tidak meninggalkan kita sendiri. Ia naik untuk memerintah dan membuka jalan bagi kita. Kenaikannya bukan sekadar perpisahan, melainkan adalah estafet kasih. Langit telah menjadi saksi kemuliaannya. Kini bumi harus menjadi saksi melalui hidup kita. Jangan biarkan pengorbanannya hanya menjadi cerita di telinga. Jangan biarkan firman-Nya berhenti di bangku gereja. Hari ini kita dipanggil untuk melangkah, untuk menjadi tangan dan kakinya di dunia. Persiapkan hati kita untuk menerima firman dan berkat-Nya. Masuki hadirat-Nya dan mari menjadi pelaku firman yang nyata. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Menerima berkat yang dari Tuhan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan yang termegah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh persatukan kita kembali di tempat ini hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sebab karena Dia telah naik ke surga, bukan untuk meninggalkan setiap kita, tapi untuk menyediakan tempat yang baru buat setiap kita. Dan oleh sebab itu Dia meninggalkan setiap kuasa Roh Kudus, kuasa pemulihan buat setiap kita. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan, sebab perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu yang Kau berikan buat hidup kami. Kami percaya Tuhan, kenaikan-Mu ke surga bukan untuk meninggalkan setiap kami. Bukan suatu akhir dari perjalanan hidup kami Tuhan, tapi ini adalah suatu permulaan di mana Tuhan akan mencurahkan setiap Roh Kudus-Nya untuk setiap hidup kami. Pagi hari ini kami siap Tuhan buat menerima impartasi Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Roh kuasa, roh pemulihan, roh sukacita, roh damai sejahtera. Kami siap menerima semuanya itu Tuhan. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang siapkan hati kami, siapkan hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu, kami mau hidup untuk menyenangkan Engkau, untuk menjadi bukti akan kebesaran kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau.
Sebab hanya nama-Mu yang layak dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau yang urapi setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari semua jemaat yang siap untuk bersama-sama diberkati. Katakan bersama, amin. Mari siapkan hatimu. Kita mau sembah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Mulia. Kami bersyukur. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Yes Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kami mau datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari saya undang jemaat terus sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan. Biar surga dan bumi menyembah. Kudus, kudus nama-Mu. Kudus, kuduslah. Mari sama-sama tinggikan Tuhan. Sebab Dia yang kudus, Allah semesta alam. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan. Ya Tuhan, surga dan bumi. Mari sama-sama sembah, hanya Dia yang kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Yes, kami imani Engkau kudus Tuhan. Tiada nama lain selain nama-Mu. Kudus,
pujian Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang besar. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama umat Tuhan yang percaya katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasamu sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian. Amin. Kau yang layak. Haleluya. Mari segenap jemaat Tuhan pujikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Kami percaya Engkau besar Tuhan. Tiada nama yang seperti Engkau Yesus. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasamu, Kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Ya, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Kami mengucap syukur Dia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Berikan suara-suara kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Kami terlebih percaya hanya Namamu yang layak dipuji, hanya Namamu yang layak dimuliakan. Sebab Engkau Raja segala raja yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur hari ini kami terima kuasa yang daripada Engkau. Kami mau nyalakan api setiap kami Tuhan, berkobar-kobar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, mari segenap jemaat Tuhan yang siap menyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan bersama, amin, haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Seberapa banyak yang terima api kuasa dalam Roh Kudus? Mari lambaikan tanganmu. Katakan haleluya. Kita mau berkobar-kobar di dalam Tuhan. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa malah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Roh Kudus membakar setiap kami. Mari naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi.
tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana haleluya, keajaiban terjadi haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap terima kuasa dari Roh Kudus, berikan sukacitamu yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas, nama Yesus pemenang. Siapa yang jadi jawaban? Aku takkan berhenti, berlari sampai akhir. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan, serukan aja namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sama-sama katakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, haleluya, ku nyanyi Hosana haleluya, keajaiban terjadi. Mari sama-sama tepuk tangan lebih dahsyat buat Allah kita. Come on. Percaya Dia sudah melimpahkan kuasa buat setiap kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang mau terima kuasa, Roh Kudus membakar setiap kami. Katakan dengan imanmu, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana. Mari sama-sama bercurahkan berkat. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana haleluya, keajaiban terjadi. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Saudara percaya saudara sudah terima kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Kayaknya kurang yakin saudara. Saudara percaya sudah terima api kuasa dari Tuhan. Amin. Amin. Mari sama berikan sukacita sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Saya percaya gerakan Roh Allah ada di tempat kami. Amin. Kami percaya ada Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Mari sama-sama bersukacita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari katakan dengan imanmu. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi nyatakan dengan dahsyat. Ada gerakan Roh Allah di sini. Seberapa banyak yang percaya Dia ada di sini? Amin. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita mau sama-sama sampaikan haleluya. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Mari lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan.
gerakan roh Allah di tempat ini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana aja saudara? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama mau katakan sekali lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Yes Tuhan, kami percaya. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari sama-sama pujikan. Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama lambaikan tanganmu. Hosana, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Mari kita mau pujikan sekali lagi. Angkat tanganmu. Hosana, katakan lebih dahsyat. Hosana, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Serukan Hosana, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu ada dan menyertai setiap langkah hidup kami. Mari kami undang Engkau Allah Roh Kudus. Engkau yang hadir, Engkau yang melawat setiap hati kami. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Engkau yang datang Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa bebaskan hidupku. Mari datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah
dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku mengalir pulihkanku kuasa-Mu bebaskan hidupku. Marilah Roh Kudus Kau hadir di tempat ini. Datang Roh Kudus Kau ku rindu. Kami terima urapan yang daripada Engkau. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku mengalir pulihkanku kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup kami, di hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidup kami, di hidupku. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemenuhan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah Tuhan, tapi kalau selama Engkau yang memenuhi kami dengan kuat kuasa-Mu, maka Kau siapkan kami untuk menjadi umat-Mu yang dewasa, bukan lagi menjadi umat yang kekanak-kanakan Tuhan. Umat yang dewasa yang mengenal akan hati tuannya, mengenal akan hati Bapaknya, sehingga setiap apapun yang kami katakan, apa yang kami lakukan, yang kami perbuat setiap hari dalam hidup kami Tuhan, menyukakan hati-Mu. Setiap pola pikir yang salah yang dunia ini ajarkan, setiap tingkah laku yang diberikan kepada kami yang kekanak-kanaan, kami tidak membalas Tuhan. Kami justru malah memberikan sebuah garam, sebuah terang, sebuah pola pikir yang justru menggarami dunia ini dengan kedewasaan karena kuat kuasa-Mu. Pagi hari ini kami tahu ini bukan ibadah pagi biasa. Bahkan saat yang lemah itu datang, bahkan mereka belum beribadah dimulai, Roh Kudus sudah berkata, kau sudah kuat nak. Karena orang dewasa adalah orang yang tahu bahwa dirinya betul-betul ada dalam kuat kuasanya Tuhan. Pagi hari ini yang dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan pemulihan, bahkan Roh Kudus datang satu persatu hadir secara pribadi berkata, engkau sudah sembuh nak. Pagi hari ini ajari kami untuk menerima Tuhan, bukan hanya hidup dalam sebuah hubungan yang transaksional, sebuah hubungan yang apa yang kami kasih harus kami terima, bukan Tuhan. Tapi Kau ajari kami punya hubungan yang intim satu dengan yang lain Tuhan, punya keselarasan, punya keseimbangan satu dengan yang lain, sehingga pada saat kami Tuhan, Kau izinkan kami punya kuasa-Mu, kami bisa menggunakan dengan bijaksana dan dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Pagi hari ini Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu ini Tuhan untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari semua umat-Mu Tuhan, tidak ada satu pun yang terlewat Tuhan. Dalam nama Yesus, kita semua pagi hari ini yang mau diajar Tuhan, dibentuk, dikasih dan dicintai, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Tiga, ngomong kiri kanannya, Tuhan memberkati Anda semuanya. Shalom. Pagi hari ini kita akan masuk pada pekan pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga, saudara. Kita akan masuk dalam tema dipenuhi kuasanya, dan kita hari ini akan membawakan sebuah judul tema yang kalau saya diberikan suruh supaya menjelaskan temanya adalah jangan hanya punya hubungan, tapi hiduplah dalam keintiman, saudara. Nah, saya kemarin selamat pagi sahabat jam 5 saya berjanji untuk menjelaskan bahwa ada hubungan yang sebenarnya itu awalnya bagus, harmonis antara Saul sebagai raja dan tiba-tiba terjadi sebaliknya, saudara. Nah, panggilan Saul itu menjadi raja itu harusnya dia mengerjakan pekerjaannya sebagai raja. Namun Saul mengerjakan pekerjaan imam, saudara. Disitulah kenapa Tuhan tuh cabut panggilan Saul jadi raja, digantikan Daud. Nah, hari ini kita sama-sama sharing 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca yang keras. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan, kata Samuel kepada Saul,
1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14, Saudara. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Sekali lagi saya akan ulangi, perbuatanmu itu bodoh. Orang yang dipanggil Tuhan itu tidak menjamin perbuatannya itu pandai, Saudara. Orang yang dikasih kuasa sama Tuhan tidak menjamin perbuatannya selaras dengan kehendak Tuhan, padahal sudah punya kuasa. Dikatakan kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Dikasih kuasa itu ya manut sama yang ngasih kuasa. Dikatakan sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Orang yang dikasih kuasa itu, ngomong kiri kanannya, pasti kokoh selama-lamanya. Yang juga katakan yes. Tapi ada satu hal yang mengusik hati saya untuk saya sharing pagi ini. Jangan pernah Anda melakukan seperti yang dikatakan 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, Saudara. Salah satu pelanggaran pentingnya adalah ketika Saul mengambil tugas yang seharusnya dilakukan imam, yaitu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 14 baca yang keras, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti, baca yang keras, apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara dipenuhi kuasanya, kalau pagi hari ini Anda dipenuhi kuasa oleh Roh Kudus, artinya ya jangan sampai hanya karena kita tuh saking penuhnya kuasa, Anda enggak mengikuti apa yang Tuhan izinkan, perintahkan kepada Anda dan saya, dan Anda didapatinya bodoh, Saudara. Saul itu menunggu Samuel datang mempersembahkan korban. Kalau Anda lihat di 1 Samuel 13 ayat yang ke-9, coba kita baca. 1 Samuel 13 ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul nyuruh, ya pasti dikasih lah, wong rajanya Saul kok. Dia punya kuasa. Itulah kenapa Saul kok sampai nyuruh, karena takut rakyatnya terjerai-berai. Karena takut pikirannya dia nanti musuhnya keburu mendekat. Saul mengambil alih tugas imam, mempersembahkan korban sendiri. Begitu selesai korban dipersembahkan, Samuel datang. Langsung ditegur keras, Saudara. Lalu Tuhan menyatakan bahwa kerajaan Saul tidak akan tetap dan Tuhan mencari orang lain. 1 Samuel 13-14 Anda baca sudah tadi. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Siapa orang pilihan Tuhan? Orang itu adalah Daud. Kemarin Pak Doni sharing apakah Daud itu tidak melakukan kesalahan fatal? Loh, fatal, Saudara, fatal. Orang yang punya kuasa itu tak beritahu, nggak mungkin nggak melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan hari ini, apa yang Roh Kudus ingin gerakkan pada dan saya, kalau Anda dipenuhi kuasa, Anda dipersiapkan, Saudara. Selain masalah mempersembahkan korban, selain masalah itu, di 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 coba dibaca. Ono kesalahan kedua, Saudara. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 baca yang keras. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, baca yang keras, mendengarkan lebih baik
daripada korban sembelihan. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terus dipertegas lagi, Saudara. Baca berikutnya. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalau Tuhan itu ngomong gak cuma didengarkan, yang kedua itu diperhatikan. Jangan mikir dewe, kesusu dewe, ditandangi dewe, bablas Saudara. Ayat 23 ngomong apa? Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Anda pikir satu-satunya yang paling mengherankan, yang langsung Tuhan tidak berkenan adalah pembunuhan, perzinahan, penipuan, dan segala macamnya. Itu pasti, Saudara. Tapi hari ini kita belajar. Kata pendurhakaan itu adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan, itu sama seperti menyembah berhala dan terafim. Anda terima firman Tuhan, Anda mulutnya ngomong amin, tapi tingkah perbuatan kita bodoh, maka selesai, Saudara. Itulah kenapa hari ini kita harus sama-sama tahu di 1 Samuel 15 Saul kembali lagi tidak taat saat Tuhan memerintahkan menumpas Amalek, tapi Saul menyisakan Raja Agag dan ternak terbaik. Karena ketidaktaatan itu Samuel ngomong kayak gini, Saudara. Jadi inti masalah Saul itu bukan hanya mengerjakan pekerjaan imam. Enggak cuman itu, ada yang lebih dalam. Apa Pak? Ketidaktaatan. Ngambil otoritas yang bukan bagiannya dan lebih mengikuti ketakutan serta logikanya sendiri daripada perintah Tuhan. Lah perintah Tuhan kok dimasukkan logika. Terus kita khawatir dengan kehidupan kita di masa depan. Khawatir dewe. Kita nandangi dewe, ngelakokno dewe, selesai Saudara. Pekan pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga. Saat kita sharing tentang dipenuhi kuasanya, artinya jangan cuma punya kuasa. Kalau cuma punya kuasa, channel di luar banyak. Kirimi ayam bakar, kirimi mobil, kirimi Harley Davidson. Kan hubungan kita baik Pak, jangan lupa saya naik jabatan Pak ya. Oh siap. Enggak kayak gitu, Saudara. Terus Anda sogok Tuhannya, enggak bisa gitu. Tapi pekan dipenuhi kuasanya artinya hiduplah dalam keintiman, Saudara. Hari ini saya percaya bukan kebetulan ada datang di rumah Tuhan. Ada orang ke gereja itu ya cuman ingin tenang. Karena kemerungsung di luar. Tapi hari ini Tuhan tuh ngomong pada Anda dan saya, aku tidak mau engkau hanya tenang. Tuhan maunya kita itu dipenuhi kuasanya. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Yesus Kristus. Ada yang datang tuh lelah. Ada yang datang itu penuh pergumulan. Kelihatannya senyum, tapi hancur. Ini bededek, hancur. Roh Kudus ngomong hari ini, sesudah ibadah ini hidupmu gak akan sama. Ngomong ngerikan aja, sesudah ibadah ini hidup kita gak akan sama.
Yang mau katakan yes. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Baca yang keras tetapi perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa berasal dari kata Yunani. Dunamis. Dinamis. Sama aja. Enggak ada masalah dengan hal itu. Artinya, arti dunamis atau dinamis artinya apa? Kuasa melakukan mujizat. Siapa yang datang sejak pencurahan Roh Kudus hari pertama angkat tangan? Anda yang datang nih ya, jangan sampai Anda minder. Aku kingkon doake mari rayo. Kalau aku ngomong tuh jadi ndak ya? Loh, jangan sembarangan, saudara. Kalau Anda itu menerima Roh Kudus turun ke atas Anda dan saya, kata tetapi kamu akan menerima kuasa, arti yang pertama adalah kuasa melakukan mujizat. Arti yang kedua adalah kuasa memiliki karakter yang unggul. Arti yang ketiga adalah kuasa untuk mengelola hidup untuk kemuliaan Tuhan. Artinya mengolah hidup itu artinya termasuk mengelola keuangan. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, hidupnya masih nggak bisa ngatur keuangan, artinya Anda belum mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Siapa yang datang profesional muda beberapa saat yang lalu angkat tangan? Oke, terima kasih. Saya ngomong, Pak, di mana-mana itu ya, sudah nggak zamannya kita bingung tentang persepuluhan, Pak. Itu hanya zaman dulu, Pak. Itu pun sayur-mayuran hasil bumi, Pak. Ya sudah toh, terserah toh. Kalau saya mbok suruh koyok ngono ya prei ya. Kalau emang kamu punya iman kayak gitu lakukan. Kalau saya dididik Tuhan berbeda. Ya tapi kan kita startnya harus sama. Kalau enggak kan Kristen kita terpecah-pecah. Loh sing mecah Kristennya siapa? Kan enggak pernah mecah-mecah Kristen. Mana pernah Yesus memecah-mecah. Lah wong kita dijahatin sama orang aja Yesus enggak boleh kita bales kok. Yang mecah itu pola pikirmu dewe. Sampai kapan Bapak akan memberikan persepuluhan, bahkan Bapak enggak ngambil gaji, bahkan Bapak melakukan apa yang Tuhan lakukan, kasih, apa yang Tuhan lakukan, kasih. Hitung-hitungan kira bakal melebu Pak, sampai kapan Bapak masih umur sekian, tambah lama tambah pensiun lo butuh uang lo. Nanti lama-lama kan nanti Anda akan nyesel nggak ini Tuhan uangnya habis. Lo pola pikirmu salah. Pekan pencurahan Roh Kudus. Anda diberi kuasa, dunamis, dinamis. Artinya Anda punya kuasa melakukan mujizat. Anda punya kuasa, punya karakter yang unggul. Dikasih pengajaran ngawur, dikasih sisipan menggo, dikasih karakter belasak wong, Anda tetap kuat. Kalau cuma urusan sama iblis, bagaimana cara ngatasi iblis? Coba saya dijawab. Ki iblis moro ki. Iku kan film. Cara ngatasi iblis gimana saudara? Anda jangan melihat saya toh saudara. Memangnya aku iblis? Saya ini tanya. Jari ini punya kuasa. Cara ngatasi iblis gimana saudara? Tengking. Terus? Usir. Gampang nggak? Urusan iblis, ngomong sebelah, nek cuman urusan iblis, kecil Bo.
Usirlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Simpel ya saudara? Simpel ya. Orang penyakitan gara-gara iblis. Gampang gak saudara? Diusir saja sembuh kok, selesai kok. Yang membuat sakit kalau bukan karena iblis, karena dia nggak bisa mengelola hidup untuk kemuliaan Tuhan, terus sakit, yang salah siapa? Iblis gitu. Maka iblis menangis saudara. Yang salah siapa? Ya kita lah. Kalau Anda hidup dalam kekurangan, gara-gara Anda terima banyak masukan dari YouTube, dari TikTok, dari opo kabeh dilebokno. Lah iki sing bener. Awake dhewe iki hidup dalam dunia ini. Sing bener iki ngene, ngawur kae Pak Gembala kae. Sing bener iki ngene, bener Bro, bener tos. Tapi karena Anda terima kuasa, Anda diujuk-ujuki sama temen, sama kolega, sama bos, sama pemimpin yang lain. Diujuk-ujuki Anda cuma ngomong, aku kena Roh Kudus ora kayak ngono deh perasaan deh. Walaupun Anda terima uang 100 miliar, Anda akan persepuluhan berapa? 10 miliar. Ada hati enggak ngomong ini? Ya ampun 10 miliar kisah untuk Lamborghini toh yo. Eman-eman tuh kok ruko lalu lumayan. Kesenangan gereja nih itu mau 10 miliar. Ya toh. Terus bojone nang sebelah ngene. Iyo. Kowe aja kerasuan iblis kowe. Awake dhewe iki durung duwe ruko meneh lho. Nambah ruko siji kan lumayan. Nek sampe mbok tukokke mbukekno mbek gereja to, kowe kerasuan iblis kowe. Terus bojone ngene, aja sampai kerasuan iblis yo. Iya, ya wis. Engko nek lunga kerja, wis pokoke kita nganggo baju produk bolong-bolong ketok gembel lho. Jadi wong rak curiga. Kan? Nek teko to tanya sama Mistika, ada beras diakonia enggak ya? Bisnisku lagi bleret. Pokoknya itu ora duit bae yo. Yo. Saya tanya ya. Itu iblis bukan? Bukan. Sakarepe dhewe. Wis dikandani iblis ki mbok usir ki lunga kok. Betul enggak Saudara? Betul ya? Itu namanya apa? Loh malah guyu ki lho. Itu namanya apa? Hah? Apa? Serakah. Itu karakter. Hari ini saya tuh suruh nyiapkan masalah menerima kuasa ini. Aku mau ngomong apa Tuhan? Loh banyak Saudara. Roh Kudus tuh bukan sekedar membuat kita merinding. Aku kok rada merinding yo. Iblis teko yo merinding Saudara. Roh Kudus itu memberikan keberanian. Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus memberikan terobosan. Roh Kudus memberikan kemenangan. Roh Kudus memberikan api. Roh Kudus memberikan kehidupan yang baru, Saudara. Hidupmu baru. Aku mbok berkati kayak apapun, jangan larang saya melakukan kehendak Tuhan. Bahkan 10%, 100% saya kasih kalau Tuhan minta. Aku enggak pernah mikirin Anda mau bagaimana terserah. Saya akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Saya berusaha melakukan apa yang sudah Tuhan kasih, yaitu Roh Kudusnya. Kalau Roh Kudus turun, maka Anda dan saya punya kuasa. Ada dinamis.
Kalau Anda punya kuasa melakukan mujizat, Anda punya kuasa untuk punya karakter unggul, Anda punya kuasa untuk mengelola hidup Anda, untuk kemuliaan Tuhan, termasuk mengelola keuangan Anda, mengelola keluarga Anda, mengelola kehidupan jasmani kita, mengelola hubungan rohani kita, mengelola hubungan kita dengan orang lain, maka semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau ada orang yang menjatuhkan kita, saya tinggal ngomong, sudahlah biarkan, dosa dibalas. Kenapa? Karena hidupmu gak akan jatuh. Kenapa gak akan jatuh? Karena ada kuasa untuk hidupmu dan hidupku, dan itu dipegang Tuhan, dan selama-lamanya kokoh. Maka yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Tidak ada orang yang sanggup menjatuhkan Anda dan saya, saudara. Amin. Itu loh, intim dengan Roh Kudus. Salah satu cara untuk bangun ruangan bagi Roh Kudus, saudara. Keintiman dan hubungan itu dua hal yang berbeda. Hubungan dengan Roh Kudus itu adalah hasil dari keselamatan. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. I believe in Him. Maka Anda menerima keselamatan. Ada hubungan. Karena Roh Kudus akan masuk dalam hidup Anda dan saya. Karena Anda menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru berhenti di hubungan. Tapi kalau Anda masuk pada keintiman dengan Roh Kudus, maka adalah hasil dari ketaatan, hasil dari penyerahan diri, ada trust. Maka ada kata-kata I trust in you, aku percaya kepadamu. Itu loh bedanya believe dengan trust. Di kolam renang banyak anak-anak kecil diajari renang. Dalamnya 1,5 meter. Karena kalau 1,5 meteran anak kecil semua nggak takut. Guru renang mulai ngasih contoh. Siapa yang percaya kalau Bapak bisa berenang dari ujung sini ke ujung sana di kolam renang yang dalamnya 1,5 meter? Saya. Itu yang namanya believe. Aku percaya. Benar percaya? Benar. Oke. Siapa yang mau Bapak gendong sambil Bapak berenang dari ujung sini ke sana? Anak kecilnya lucu. Kowe wae. Lho ya aja ta ya. Lah nek bapake aku ngantel, nek gendong aku lemune koyo ngene ya. Nek kelep piye? Lah engko nek bapake pas renang aku kelebon banyu aku piye to? Wis kowe wae. Diulangi meneh guru renange. Siapa yang percaya kalau Bapak bisa berenang dari sini ke sana? Saya. Kayak kur, saudara. Siapa yang mau Bapak gendong berenang dari sini ke sana? Ora ono. Akhirnya ono satu anak kecil. Saya. Kamu percaya kalau kamu tak gendong nggak apa-apa? Percaya. Akhirnya digendong. Ditunjukkan kepada semua murid-murid yang lain. Digendong nganggo goyo batang, kayak punggung ini, ora tenggelam toh nak, ora. Setelah selesai dikumpulkan. Nah, kamu kenapa kok percaya sama Bapak? Ya karena Bapak kan papaku. Itu bukan belief. Itu namanya trust. Keintiman dengan Roh Kudus hanya dapat terjadi kalau Anda ingin untuk dekat dengan Dia. Setelah Anda ingin, kalau Anda ingin intim dengan Roh Kudus sampai punya namanya trust, penyerahan diri, taat. Yang kedua, setelah cuman ingin, tidak cuman ingin, tapi Anda mulai memutuskan untuk dekat dengan Dia. Punya keputusan. Yang ketiga, kalau Anda memutuskan untuk punya intim dengan Roh Kudus, sampai masuk ke level taat dan berserah menjadi trust,
Enggak cuman belief. Kalau Anda disiplinkan diri kita untuk terus dekat dengan Roh Kudus. Saudara. Itu caranya. Itulah kenapa mari kita belajar apa yang terjadi dengan perempuan Sunem. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Baca yang keras 2, 3. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Orang kaya atau orang miskin nih orang Sunem ini? Kaya. Orang kaya ada yang gaya gak saudara? Ada. Ada yang suka menghina hamba Tuhan, yang suka numpang gak? Ada. Betul ya? Tapi ada enggak? Orang kaya yang dia tahu kekayaan itu cuma titipan ilahi, sehingga siapapun yang Tuhan percayakan untuk bisa nginep makan bareng sama dia, dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan karena ada hikmat, ada trust, ada hubungan intim dengan Roh Kudus. Ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Pertanyaan saya simpel. Berapa banyak wanita kaya yang direpotin terus, ngomong sama suaminya gini, ki suwe-suwe engko pindah kene lho kayak kita era dana-dane kita ngono kita. Terus noe, kowe kan padha lanange gitu. Ki nek mbok jajarke terus nginap to, suwe-suwe dia pindah kene sak kabeh-kabeh. Ada nggak orang kaya kayak gitu? Ada. Tapi saya bangga loh, perempuan tuh ngomong sama suaminya. Padahal pembisik terhebat berabad-abad, saudara. Serius ki, ora percaya takok sebelahmu. Takok bojomu. Pembisikku ki sapa sing paling hebat ya? Lah, ya ibu-ibu kalau mau jawab merem sih. Sapa ya? Rodok suwe, meremnya aja cepet-cepet, rodok suwe. Terus jawaban. Ketone cuma aku kok. Nah, iku jawabannya memang iku, saudara. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Perempuan Sunem ini tidak merasa cukup hanya mendapat sebuah lawatan. Enggak cuma dapat invitation, lawatan, tumpang tangan, geblak dilawat Tuhan sampai bergetar. Orang cuma sampai ngono tok, tapi perempuan Sunem ini menginginkan sebuah kediaman, habitation, menemukan habitat, disediakan kamarnya supaya ada habitat Nabi Elisa ke sana, ada habitat bagi Roh Kudus untuk bersemayam intim dengan kita. Perempuan Sunem menyediakan sebuah ruangan buat Nabi Elisa. Perempuan Sunem tidak pernah menduga ruangan itu kelak akan dipakai oleh Nabi Elisa untuk melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat yang diperlukan oleh siapa? Perempuan Sunem. Dia enggak duga loh. Banyak mujizat dilakukan oleh Nabi Elisa. Di mana? Di kamar yang dia buat. Lah kenapa jangan hanya punya hubungan, saudara. Hidup dalam keintiman. Kamar atau ruangan yang disediakan perempuan Sunem bagi Nabi Elisa menjadi tempat beberapa peristiwa besar. Tak ceritani urutane, saudara. Di kamar itu Elisa bernubuat
bahwa perempuan Sunem akan punya anak. Coba buka 2 Raja-Raja 4 ayat 16, Saudara. Di kamar itu Elisa bernubuat. Baca yang keras, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah. Janganlah berdusta kepada hambamu ini. Berarti wis hamil belum? Ya belum, mau tahun depan kok. Di kamar yang dia sediakan. Kenapa kok ngomong berdusta? Karena baca di Alkitab. Karena perempuan Sunem itu mandul. Dan suaminya sudah tua. Makanya dia sampai ngomong janganlah berdusta kepada hambamu ini. Tapi melalui perkataan Nabi Elisa, mujizat terjadi dan ia melahirkan anak laki-laki. Yang kedua, di kamar yang dia sediakan, Elisa membangkitkan anak yang dia nubuatkan. Anaknya lahir enggak? Lahir, anaknya mati. Lebih baik di dunia kan prinsipnya gini. Lebih baik orang ketok anaknya. Soalnya nek wis sampai gendong anaknya, wis kadung sayang. Rasa itu pernah ada. Nangis. Kenapa aku iki duwe anak aku malah mati iki piye to ya? Ngerti yang ngono kan Gusti Allah aja nggae aku anak tuh. Betul Saudara, betul ya? Lebih baik aku rak ndelok dhek ngowek, aku rak ndelok dhek ngompol, aku rak ndelok dhek ya ampun irunge bangir kaya kowe ya Pak ya. Ya ora. Kete kaya kowe lho ya. Padahal anak kecil iki kaya sapa dene sing ngerti to Saudara. Wong padha-padha kabeh wong bentuknya. Kenapa Anda tuh dalam ruang bersalin itu coba tonton. Nek rak dikei jeneng, ayo Anda bisa ngerti anaknya? Kan ya ora ngerti kan? Nek sampai kowe ngomong sampai orang sing melahirkan Anda ngomong, "Ya ampun koyok bapake." Aku batin, alah lamis. Padune kowe ora ngerti wong kowe cuma ndelok gelange iki lho anake Gusta. Alah lamis. Kita kayak enggak tahu aja. Betul enggak? Coba ngomong kiri kanannya. Iya ngono mbiyen. Ya ora aku kebiasaan diajari mamahku ae yo. Mati loh Saudara. Anaknya mati loh, dinubuatkan mati. Zaman sekarang. Oh, palsu, nabi palsu. Nubuat kayak mati anaknya, palsu. Ora saged gejuan, palsu. Ya Allah, la ilaha illallah. Kowe mandul. Dikei anak mati ngomong palsu. Wis zaman saiki kedan kabeh. Ngomong kiri kanannya, ke zaman manut kaya zaman saiki. Baca 2 Raja-Raja 4 ayat 32 Saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 32. Baca yang keras. Ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Lalu Elisa berdoa, Saudara. Tuhan membangkitkan anaknya yang itu, Saudara. Bangkit, Saudara. Anak yang dulu dijanjikan lahir melalui nubuatan, melalui Elisa. Kemudian dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Dan semua itu berkaitan dengan kamar yang disediakan bagi Nabi Tuhan. Maka nenek kekuatan kuasa dari Tuhan itu kokoh selama-lamanya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, Saudara. Ojo ngandalkin dunia, Saudara. Apalagi Pak, kan cuma itu Pak. Elisa memperingatkan perempuan Sunem yang kaya itu tentang kelaparan 7 tahun. Serius iki. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 8 ayat pertama, Saudara. 2 Raja-Raja 8 ayat pertama, baca yang keras. Berkemaslah
dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Berarti menimpa enggak? Menimpa. Tapi selamat enggak? Selamat. Kalau Anda saking cerdasnya bisa baca saham, dolarnya berapa, Anda mendengarkan ekonom berbicara, bahkan bendino ngeceki, pertama ki dino iki piro? Deslete. Dino iki rego cabe piro? Lah Anda ki janjane cuan-cuanane apa sih janjane? Loh saya cuman guru di sekolah Pak. Alah, wong cuman guru kaya bendino ngeceki rego tauge, ngeceki. Lah buat apa toh Saudara? Di luar mau kayak apa, kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, erat, dikandani. Dan benar juga, melalui hubungan rohani dan kehormatan yang ia berikan kepada Nabi Tuhan, perempuan Sunem ini terima peringatan. Sehingga keluarganya diluputkan dari masa kelaparan besar. Artinya kelaparannya untuk dunia terjadi gak Saudara? Terjadi. Tapi luput gak kita? Luput. Yang mau luput angkat tangan yang tinggi. Ingat baik-baik loh ya, Anda diluputkan. Ngomong yang keras 2, 3. Saya diluputkan dari masa kelaparan besar. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Saudara. Anda gak tahu kan kelaparannya sampai jauh apa? Tentang kelaparan di Samaria sampai, maaf ya, ibu merebus anaknya untuk dimakan. Saudara. Pernah dengar di Indonesia ibu merebus anaknya buat dimakan? Gak ada kan? Tonggomu merebus anak? Saking parah ya. Saudara. Bapak ngarang, loh 2 Raja-Raja 6, 28 dan 29. Baca yang keras, kemudian ada apa? Jawab perempuan itu. Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Kebacut terus. Saking susah ya Saudara. Apa sih yang kita harus tahu saat kita menerima kuasa? Ketika perempuan Sunem ini memberi ruang bagi pekerjaan Tuhan lewat Nabi Elisa. Ia mengalami mujizat kelahiran. Dia mengalami mujizat kebangkitan anaknya. Dia mengalami perlindungan. Dia mengalami pemeliharaan dan pernyataan firman Tuhan. Kalau kita menyediakan ruang bagi Roh Kudus, hadirat Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Bukan sekedar kamar fisik, bukan. Tapi hati. Waktu, hidup kita, mesbah doa, penghormatan pada hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Saudara. Poin yang pertama, kuasa Tuhan mengalir di tempat yang diberi ruang, Saudara. Selama Anda tidak menyediakan tempat yang diberi ruang, tidak bisa. Perempuan Sunem tidak puas hanya menerima lawatan Nabi. Urapane gede banget loh. Melaku ki yo. Aku ndelok urapane gede banget. Loh ya tahu aku. Tapi jangan cuman puas hanya Anda dilawat Tuhan. Karena perempuan Sunem ini enggak puas hanya menerima lawatan Nabi Elisa. Dia buat kamar, buat sediakan meja, sediakan kursi, sediakan pelita. Kenapa? Karena dia enggak mau cuman visit. Visit nang di marketing kan perlu ditanya, kamu sudah visit kemana hari ini? Cuman mengunjungi tok. Perempuan Sunem enggak mau cuman terima visit, dia mau habitation.
Tidak mau cuman Tuhan datang sebentar saat pekan pencurahan Roh Kudus 10 hari. Oh tidak. Tapi kita mau Tuhan tinggal dalam hidup saya, Tuhan. Hari ini orang banyak punya aplikasi Alkitab, tinggal download, apa susahnya. Tapi enggak punya hubungan dengan Roh Kudus. Punya status rohani. Punya. Apalagi kalau ke gereja moto slide-nya. Yang paling banyak di gereja-gereja kan perjamuan kudus di foto. Allahku memenuhi segala keperluanku. Klik. Thank God. Wah, sing nge-like wakeh. Blek. Status banyak. Pertanyaan saya simpel, jangan berhenti cuman sampai status. Punyai keintiman. Datang ibadah, datang. Apakah Anda memberi ruang buat Roh Kudus? Kuasa itu turun di tempat yang diberi ruang. Ada ruangan. Kalau rumah saudara penuh barang, sesek, isinya gudang, tok isinya. Anda bisa enggak terima tamu masuk? Ya enggak bisa lah. Betul enggak saudara? Kamarmu piro? 3. Sing nganggo sapa wae? Yang kamar pertama saya sama istri saya. Barangnya kuat buat. Tas Hermes sampai ratusan, saudara. Dari yang KW1 sampai yang asli sampai KW3 ada semua. Tak kamar kedua, anakku, dolanane wakeh. Saka PS1 sampai PS5 no kabeh aku do. Yang ketiga nganggur ya. Ini ada hamba Tuhan mau coba tak suruh layani kamu. Oh ora iso. Yang ketiga lu sakan meneh. Sini barang tok. Oh ya berarti ora iso. Ndak iso tuh saudara. Penuh barang soalnya. Begitu juga dengan hati kita, dengan hidup kita. Ora dikelola, kebak. Atine kebak iki. Kebak kepahitan, kebak dosa, kebak ego, kebak cinta uang, kebak kesibukan, kebak kompromi, kebak. Tuhan mau masuk, penuh. Hari ini Tuhan harus ngomong gini sama Anda dan saya. Kalau Roh Kudus tidak punya ruang gerak, sampai Anda terlalu banyak mikirin dunia, mikirin ego, mikirin kepahitan, kompromi, cinta uang, terlalu banyak Anda pikirin kepahitan terus-terusan, ego terus-terusan. Hari ini Tuhan ngomong gini sama Anda dan saya, bersihkan ruang hatimu. Roh Kudus, ngomong sama-sama dengan saya dengan kuat. Roh Kudus, hari ini aku memberi ruang bagimu. Ulangi lagi. Angkat tangan kanan kita. Taruh tangan kita di dada. Roh Kudus, hari ini aku memberi ruang bagimu. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, keintiman melahirkan kuasa. Pasti lahir, tidak mungkin enggak. Tidak mungkin tidak. Hubungan dengan Roh Kudus itu hasil keselamatan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau Anda intim dengan Roh Kudus, Anda punya hasil. Hasilnya apa? Penyerahan diri. Saudara. Artinya saat kita mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda intimnya banyak, enggak cuman sedikit, maka Anda akan menerima kuasa lebih lama, lebih besar, lebih dipercaya, lebih lagi. Dan Anda tidak akan korupsi, Anda tidak akan menggunakan kesenang-wenangan Anda, enggak akan. Banyak orang diselamatkan, tapi sedikit yang intim. Ketika keintiman itu dibangun, bagaimana cara bangunnya? Luangkan waktu. Belajar berbicara dengan Roh Kudus, belajar percaya dengan Roh Kudus. Mari kita lihat Matius 6 ayat 6, Saudara. Matius 6 ayat 6 dikatakan apa? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian,
Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pasti dibalas. Tidak mungkin tidak. Masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu. Perhatikan baik-baik. Mujizat besar seringnya lahir di balik pintu yang tertutup. Elisa menutup pintu waktu mujizat minyak. Elisa menutup pintu waktu membangkitkan anak Sunem. Duduk memanggil Instagram artis yang followernya banyak. Aku membangkitkan anak. Tolong telon itu yo. Followernya sing akeh yo. Wartawan nih, aja lali pas aku bangkitno di syuting. Ora ono. Ndak ada. Tutup pintu waktu membangkitkan anak Sunem. Tutup pintu mujizat minyak. Kenapa? Karena kuasa selalu lahir dari keintiman. Jangan cuma kuat di depan orang. Pas dewean kosong, saudara. Karena ukuran rohani orang itu bukan saat di panggung. Bukan. Saat dia sendirian dengan Tuhan. Itu ukuran rohaninya. Saya percaya pagi hari ini ada yang selama ini doa kering, malas ibadah, biasalah permasalahan sekarang. Kehilangan api, hidup dingin. Tapi hari ini Roh Kudus sedang membangkitkan kembali mezbah doa Anda dan saya. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saudara. Yang ketiga, baca yang keras, kuasa Roh Kudus mengubah karakter dan hidup. Banyak orang maunya kuasa, tapi enggak mau karakter. Saul diurapi, dipanggil jadi raja. Kuat karakternya? Tidak. Anda mau jadi pemimpin perusahaan? Perusahaan Anda masuk 5 besar Indonesia. Sebentar lagi go internasional. Anda mau anak cucumu enggak akan pernah bingung? Satu jawaban saya. Jangan andalkan dirimu. Pakai kuasa Roh Kudus. Akan mengubah karakter dan hidup Anda dan anak-anakmu semua yang melanjutkan usahamu. Saudara. Semakin intim dengan Roh Kudus, kita akan jadi lemah lembut. Walaupun Anda orangnya kasar. Simple. Oh, saya kasar. Wah, ya wis. Berarti belum sampai ubah karakter. Sekarang apa sih yang susah untuk melayani? Enggak dikasih panggung, gampang. Anda pakai stand, pakai handphone, Anda ngerekam sendiri. Bisa enggak melayani itu? Bisa kan? Terus Anda nulis nama Dewi, EV, apa artinya? Evangelis, bisa enggak? Bisa. Pokoknya jeneng Dewi PS bisa enggak? Bisa, cuman kan kita enggak tahu tuh pester atau PlayStation kan juga enggak jelas juga. Semua tuh bisa. Bukan enggak. Apa karakternya? Kalau karakter lemah lembut, rendah hati, penuh damai sejahtera. Kena beban besar, baca Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28 29, baca yang keras, 23, marilah. Pikulah gandar. Bahasa terjemahan edisi yang pertama, pikulah kuk. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Gandar itu ya sama dengan terjemahannya kuk, bahasa Inggrisnya yoke. Yaitu alat kayu yang dipasang di pundak sapi atau lembu untuk menarik beban atau membajak sawah. Jadi saat Yesus Kristus berkata, pikulah gandar yang kupasang. Artinya, Yesus ikut berjalan. Ikutlah jalan bersama Yesus dengan gandar atau kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus.
Kalau mikul sama Yesus yo enteng ngomong kiri kanannya. Masalahku berat. Disadarkan tangi. Kowe nangis lho lha apa? Ayate lho ana pikulah gandar yang kupasang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Nek kleru kowe ra mungkin dionek-onekke. Oh Yesus kok onek-onekke kowe. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ikut jalan bersama dia. Hidup dalam tuntunannya. Ayo aku mulai baca ke kanan ya. Ke kanan ayo kanan. Belajar taat ya. Hidup menurut caraku ya. Ya Tuhan. Apa sih susahnya saudara? Menariknya, kuk itu biasanya dipakai untuk 2 ekor lembu. Biasanya begitu. Gambaran rohaninya, kita tidak memikul hidup sendirian. Itulah kenapa kuk selalu dipakai dengan 2 ekor lembu. Kalau dalam area pembajakan. Itu artinya makanya kita kalau dikasih kuk, dikasih gandar, Anda nggak akan pernah mikul hidup ini sendirian. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Yang mau katakan yes. Kalau kita memberi kelegaan, itu artinya bukan kita tanpa tanggung jawab. Makanya karakternya dibentuk karena ada tanggung jawab di sana. Kalau ada beban dosa, tekanan hidup, kelelahan jiwa, usaha kita, ego-egonya kita diganti dengan hidup yang dipimpin Tuhan sehingga jiwa mendapat ketenangan, saudara. Ilustrasi inti yang sederhana dari Matius 11:28-29, datang sama Tuhan, serahkan bebanmu, jalan sama dia, belajar kelembutan dan kerendahan hati, maka Anda akan mendapat kelegaan. Yang mau katakan, yes. Kenapa hari ini banyak orang marah? Banyak yang gampang stres, banyak gampang kecewa, gampang tersinggung. Maaf, karena jauh dari hadirat Tuhan. Tapi kalau hidup Roh Kudus itu memenuhi hidup Anda dan saya, dia orang itu enggak cuman ngalami mujizat, tapi ngalami perubahan hati. Bukan cuman berbahasa roh, bukan. Tapi perkataannya berubah, emosinya berubah, kasihnya berubah, hidupnya berubah. Kamu enggak takut toh? Melayani Tuhan koyok ngono, mulai kerja kowe nglayani meneh. Anakmu saiki mbok gawe-gawe kelayanan sisan, kowe ndak takut, ndak mikir masa depanmu toh. Waktumu berapa banyak terbuang. Pernah enggak Anda dengar kayak gitu? Berapa kali di depan mata kami masa depan dari sebuah perusahaan bisa diprediksikan. Salah satunya dengan melihat karakter bosnya. Simple. Sebelum kami terima mau jadi konsultan, kami akan selalu ngomong gini, Tuhan, kalau karakternya kayak gini gimana ya? Kalau sampai nanti diterus-teruskan yang kena kita loh. Sebelum kita terima proyeknya, kita masih ajak makan beberapa kali, kita penjajakan. Wah, koyok ngene. Iki ojo suwe-suwe, sebentar aja. Dia maksa lama enggak, sebentar tok. Karena karakternya belum mau berubah. Bahkan ada seorang istri ngomong gini, bojoku iki Tuhanan terus, jam 5 pagi saat teduh. Aku domblong ini, hah? Lah kok koyok ngene tapi? Saya enggak nunjukkan ke dia, saya cuma diem. Waduh. Nah kalau gitu berarti sapa sing bimbing iki? Kalau itu Roh Kudus enggak mungkin kayak gini. Lah tenan toh. Enggak lama. Kena kasus lah, urusan polisi lah. Berapa banyak walaupun Anda sebagai seorang hamba Tuhan sekalipun Anda dibawa naik urapannya gede. Yang enggak kuat yang mana? Selalu area yang enggak kuat di mana?
karakter. Dan hari ini saya harus tutup dengan begini, tim pujian maju ke depan. Hari ini Tuhan tidak mencari orang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau membuka ruang, saudara. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan, Tuhan tidak cari orang sempurna. Tuhan mencari orang yang membuka ruang. Mungkin rumah tangga Anda, mungkin rumah tangga Anda mengalami ekonomi sedang sulit. Mungkin Anda mengalami tubuh sedang sakit, hatimu lelah. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu dan hidupku, satu sentuhan saja, semua berubah, saudara. Bangkit diri sama-sama. Tutup matamu. Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Kami tidak mau hanya agama. Kami tidak mau hanya agama. Kami mau hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau kuasa-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, sungguh kami berdoa. Pagi hari ini kalau ada roh kecewa itu hadir dalam hati kami. Setiap roh kecewa dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap hati yang dingin dijamah Tuhan. Setiap beban yang bukan daripadamu dihancurkan. Yang daripadamu seberat apapun, aku tetap ikut Engkau dan kami percaya aku memikul kuk yang daripadamu karena aku tidak memikul sendirian. Gandar atau kuk itu selama ada Engkau semuanya beres Tuhan. Amin. Setiap sakitku aku percaya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap api doa di tempat ini dibangkitkan kembali Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kuasa Roh Kudus turun, urapan turun, damai sejahtera turun, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus katakan sama-sama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Orang yang memberi ruang bagi Roh Kudus, saudara, Anda akan melihat kuasa Tuhan. Satu pujian. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku memujimu selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Nama itu
Saat Kau memberikan kuasa itu pada kami ya Tuhan, ajari hati kami terus Tuhan, menyediakan ruang buat Engkau. Biarlah mata kami, telinga kami hanya mau melihat yang daripadamu. Kami tidak peduli Tuhan dengan apa yang terjadi ke depan akibat dari perang, akibat dari ekonomi, akibat dari apapun. Yang kami tahu selama Engkau ada dalam hati kami, kami punya habitation bersama Engkau, maka kami akan lakukan hal-hal besar. Dan apa yang kami lakukan akan kokoh selama-lamanya. Dan sebelum kita selesai, mari kita angkat tangan kanan kita doa. Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua percaya, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kita duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman sepekan GBI Lamtera. Doa pagi, hari Senin sampai Sabtu,
setengah 5 pagi di ruang ibadah. Worship Prayer Center. Hari Rabu pukul setengah 7 malam di ruang ibadah. Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah melalui YouTube GBI Lamtera. Selamat pagi, sahabat. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth. Hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah. Kami mengundang adik-adik Lamtera untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu Abil dan Teens pada hari Minggu 17 Mei 2026 dengan tema Yesus naik ke surga. Pukul 9 pagi dan 5 sore di ruang Yerusalem lantai 2. Ibadah Raya GBI Lamtera. Bapak Ibu bisa mengikutinya secara online setiap hari Minggu. Pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Mari hadir dalam ibadah raya secara onsite. Ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu. Kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu bisa menghubungi tim sekretariat gereja pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore atau melalui hotline di 087 832 253 032. Lamtera, Connecting Faith, People, and Business. Pertama, follow Instagram GBI Lamtera. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Ketiga, tandai akun Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Tidak lupa untuk memberi hashtag bersama GBI Lamtera. Produk Bapak Ibu bisa berupa makanan, jasa, bimbel, properti, atau yang lainnya. GBI Lamtera juga melayani potong rambut gratis dan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani potong rambut gratis, silahkan hubungi hotline gereja atau melalui tim sekretariat gereja. Komsel online. Pada hari Selasa 19 Mei tahun 2026 diliburkan. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus pukul setengah 7 malam di ruang ibadah. Ibadah pencurahan Roh Kudus dengan tema besar, dipenuhi, dinyalakan, diutus pada tanggal 15 hingga 23 Mei 2026 pukul setengah 7 malam di ruang ibadah. Terkhusus untuk hari Sabtu tanggal 16 dan 23 Mei, ibadah dilaksanakan pukul 6 sore. Dan pada hari Minggu, tetap seperti jadwal jam ibadah pukul 9 dan 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Gembala dan hamba Tuhan GBI Lamtera. Komsel bersama pada hari Selasa 26 Mei 2026 secara online via Zoom pukul setengah 7 malam. Saya pengikut Yesus, chapter 2. Pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul setengah 9 pagi hingga sore di ruang ibadah GBI Lamtera. Bapak Ibu akan mendapatkan 1 kali makan siang dan 2 kali snack. Selain itu, Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat. Silahkan mendaftar kepada hotline gereja untuk informasi lebih lanjut. Indonesia Ceria. Pada hari Minggu 19 Juli 2026, setelah ibadah pagi, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam Indonesia Ceria yang bertempat di halaman gereja. Akan ada seminar yang akan dilayani oleh Dr. Ivan Husada. Selain itu ada tes kesehatan gratis, donor darah gratis, potong rambut gratis, sembako murah bagi warga sekitar gereja, terdapat baju pre-love murah, area bermain anak, dan live music. Kami mengucapkan terima kasih kepada HDI yang sudah mensupport acara Indonesia Ceria.
Terkhusus untuk ibadah raya pada tanggal 19 Juli 2026, ibadah pagi dilaksanakan pada pukul 7 pagi, dan ibadah sore pada pukul 5 sore, di ruang ibadah. Mari terus bertumbuh dalam kasih-Nya yang abadi, dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, amin. Puji nama Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung di tempat ini atau beribadah di tempat ini, apakah ada? Kiranya kita bisa berkenalan lebih jauh. Puji nama Tuhan, semua jemaat GP Lamtera yang setia. Bapak Ibu, ini adalah masuk pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga. Besok ada dilanjutkan hari yang keempat dan seterusnya sampai hari yang ke-10 saat Pentakosta. Dan untuk Bapak Ibu sekedar tahu, hari yang keempat besok adalah Roh Kudus bekerja, saudara. Gimana? Hari yang kelima Anda akan masuk juga hati yang menyala. Hari ke-6 urapan membawa terobosan dan segala macam. Dan kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu membutuhkan api, dan api itu menular. Dan setiap kali Tuhan hadir pasti akan ada api di sana. Nah, siap-siap menerima yang namanya api mujizat. Besok malam jam 6:30. Nah, Bapak Ibu semuanya sampai hari Minggu depan, kalau Anda nggak ada kesibukan, luangkan waktu, karena pencurahan Roh Kudus itu setahun sekali dan itu 10 hari. Dan saya merasakan banyak luar biasa terjadi. Tuhan siapkan. Tergantung Anda dan saya itu apakah siap atau tidak. Saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Anda bisa melakukan secara scan QR code ataupun transfer ataupun juga dengan cash. Mari kita angkat tangan kanan kita. Bapak, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kau izinkan kami untuk menerima berkat-Mu, menerima urapan kuasa-Mu. Kami dipenuhi oleh kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kami saatnya sekarang menyembah-Mu dengan harta kami. Untuk kami mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur, buah sulung, apapun yang Kau kehendaki, baik diakonia ataupun cahaya negeri ataupun apapun Tuhan, kami tahu kami melakukan sesuai tepat seperti yang kehendak-Mu. Semua yang kami tabur, kami percaya Engkau akan memberikan berlimpah-limpah. Kau melipat gandakannya di dalam nama Yesus. Dan sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi Engkau. Di bawah sayap-Nya Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Biarlah keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan dan kelepasan menyertai Anda dan keluarga Anda. Biarlah pintu berkat, pintu kemuliaan, pintu kesembuhan dibukakan untuk kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Selamat mengikuti festival Kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Anda dan seisi rumahmu bersuka cita karena Tuhan. Dan biarlah sampai kapanpun kita mengizinkan hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan biarlah hidup Anda semakin hari semakin diubahkan. Tuhan Yesus memberkati.